Pengertian globalisasi. Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Pengertian globalisasi menurut Kamus Oxford. Globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Pengertian globalisasi menurut Selo Soemarjan. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Faktor pendorong globalisasi. 1. Berkembangnya perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Periode kemunculan globalisasi. Ada dua periode, yaitu 1. Periode klasik atau awal ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern atau lanjutan ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Selanjutnya terdapat peta periode kemunculan globalisasi. Peta 1 menunjukkan jalur perdagangan pada periode klasik abad 1 Masehi. Peta 2 menunjukkan jalur perdagangan pada periode modern awal abad 18 Masehi. Contoh globalisasi. A. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya, pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup atau perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju, kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. B. Aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya, keberadaan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. C. Aspek politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain berperan kuat menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. D. Aspek kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh, di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi.
Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika. Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi. Padahal gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. Dan berikut beserta contoh gambar westernisasi. 2. Demoralisasi. Globalisasi menyebabkan paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia yang bisa memudarkan nilai atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Memudarnya nilai dan norma sosial ini menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi: kriminalitas, prostitusi, perjudian, korupsi, LGBT atau lesbi, gay, biseksual, transgender, tawur pelajar. Dan berikut contoh gambar demoralisasi. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak bertambah golongan kaya, di sisi yang lain bertambah pula golongan miskin. Dan berikut contoh gambar kesenjangan sosial. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab kriminalitas: pertentangan dan persaingan, tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil. Dan berikut beserta contoh gambar kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi industri yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Dan berikut beserta contoh gambar pencemaran lingkungan. Yang keenam atau terakhir, kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah sebuah perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Berikut beserta contoh gambar kenakalan remaja. Adapun kenakalan remaja dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Demonstration effect atau pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi gengsi atau prestis. Mereka menampilkan sikap atau pola hidup seolah-olah kaya, maju, modern. Sikap ini mereka peroleh dari media massa. Mereka cenderung konsumtif agar dianggap up to date. Terdapat juga bentuk-bentuk kenakalan remaja. 1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Contohnya perkelahian, perampokan, pembunuhan. 2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi. Contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. 3. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Penyalahgunaan narkoba. 4. Kenakalan remaja yang melawan status. Contohnya pelajar membolos, anak membantah orang tua.
5. Kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun dan mudah tersinggung. 6. Perasaannya sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri.